Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan presentasi seminar terbuka. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak penguji yang telah berkenan untuk menonton video ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Sabar selaku dosen pembimbing 1 serta Bapak Andri Nugraha Ramadan selaku dosen pembimbing 2. Karena atas bimbingannya, saya dapat melaksanakan presentasi seminar terbuka kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandy Agustian dengan nomor induk mahasiswa 1955-2011-018 dari jurusan Teknik Informatika. Skripsi yang saya ambil di sini berjudul Aplikasi Edukasi Tong Nyampah dengan Teknik Gamifikasi di Jakarta Selatan. Di sini saya mohon izin untuk memulai presentasi seminar terbuka skripsi yang telah saya buat. Di sini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, implementasi, dan demo. Selain karena keseharian saya yang tinggal di Jakarta Selatan, beberapa hal ini juga yang menjadi latar belakang penelitian saya. Yang pertama, Jakarta Selatan itu menjadi penyumbang terbanyak peringkat ketiga timbulan sampah. Terus, kalau secara data itu ada 532.885,52 ton atau sekitar 75,35% sampah dapat ditangani atau dikelola oleh pemerintah. Sisanya 174.315,83 ton atau 24,65% tidak dapat ditangani atau dikelola. Nah, jumlah ini masih sangatlah banyak. Lalu, oleh karena itu, timbullah titik-titik sampah yang tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, sedangkan mendorong masyarakat untuk membangun pola hidup bersih dan sehat ini adalah merupakan kewajiban pemerintah. Di sini sumber data yang saya ambil itu dari aplikasi pemerintah SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di tahun 2023. Nah, sekelas kota Jakarta Selatan yang ada di ibu kota aja masih sering kali dijumpai titik-titik sampah yang belum terkelola. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan dengan adanya kerjasama dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, dari latar belakang masalah yang telah saya ceritakan, maka saya menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pertama masalah ini. Yang kedua, meski sudah ditempatkan tempat-tempat seperti tempat pembuangan sampah atau TPS, ternyata masih tetap saja ada muncul titik sampah yang tidak terkelola oleh pemerintah. Yang ketiga, program pemerintah operasi tangkap tangan ini menjadi kunci, namun masih belum berjalan dengan efektif di lapangan. Salah satu platform yang memfasilitasi pengaduan publik di Jakarta Selatan yaitu ada aplikasi Zaki atau Jakarta Kini, yang mana ini jadi kunci utama pengaduan, namun masih tercampur dengan laporan atau pengaduan-pengaduan umum lainnya seperti kerusakan jalan, fasilitas-fasilitas kota yang kurang, dan lain-lain. Jadi masih tercampur. Oke, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk pertama meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Jakarta Selatan untuk menjaga lingkungan, khususnya dari segi motivasi dan edukasi. Yang kedua, membangun titik-titik sampah yang tidak terkelola di Jakarta Selatan ke dalam aplikasi, karena khusus titik sampah yang tidak terkelola ini belum terdata di aplikasi SIPSN, serta kedinasan pun memintanya untuk mendata agar dapat segera diatasi di kemudian hari. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah OTT, ini akan dibuatkan juga laporan pengaduan khusus untuk melaporkan pengaduan
pembuangan sampah sembarangan. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk pengaduan OTT gitu, tidak tercampur dengan laporan-laporan lain. Ruang lingkup penelitian ini mencakup yang pertama lokasi penelitian di Kota Jakarta Selatan, yang kedua pengembangan fitur gamifikasi ini untuk memotivasi dan mengedukasi pengguna masyarakat khususnya persoalan menjaga lingkungan. Yang ketiga mendata titik-titik sampah tidak terkelola ke dalam aplikasi. Yang keempat menganalisa dan meningkatkan efektivitas program OTT. Dan yang kelima mengevaluasi dampak dari aplikasi terhadap perubahan perilaku dan kebersihan. Oke, next. Nah, dari implementasi penelitian saya, ini saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Untuk alat dan teknologi pengembangan yang saya implementasikan, di sini ada banyak tools atau teknologi yang saya gunakan. Yang akan saya jelaskan itu yang utamanya yaitu Flutter sebagai framework UI untuk build aplikasi mobile dan webnya, bahasa pemrograman Dart untuk pemrogramannya, dan di belakangnya ada backend API yang saya buat dengan Node.js dengan bantuan Express, dan dia menggunakan pemrograman TypeScript. Nah, di belakangnya untuk database itu saya menggunakan dua, ada Firebase atau Cloud Firestore dan MySQL. Nah, untuk Cloud Firestore ini untuk penggunaan data yang real time seperti untuk user, saya menggunakan Firebase ini, dan relasi-relasi yang berhubungan ke user saya menyimpan semuanya di Firebase. Nah, sedangkan untuk MySQL sendiri ini untuk pengaplikasian data-data yang primary di aplikasi yang tidak memerlukan real-time database. Nah, selengkapnya itu pemrograman IDE-nya saya menggunakan VS Code, Chrome sebagai browser, dan Swagger sebagai ini ada Swagger juga untuk dokumentasi API-nya, jadi agar saya mudah mengimplementasikannya nanti. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat di di selanjutnya. Nah, ini use case diagramnya ada 3 aktor atau ya 3 aktor utama di sini, ada masyarakat, admin, dan petugas lapangan. Nah, di sini ada use case yang berhubungan di sini. Nah, untuk masyarakat sendiri itu nanti aplikasinya akan menggunakan mobile aplikasi dengan fitur-fitur registrasi, bisa login, terus ada cari TPS terdekat, melaporkan titik sampah, ada melaporkan OTT, terus ada melakukan tukar poin menjadi avatar, terus ada penyesuaian profil dan share artikel. Nah, sedangkan di sisi admin itu ada dia bisa login. Di sini admin nggak bisa registrasi karena khusus yang sudah didaftarkan langsung di database saja. Sama begitupun petugas. Nah, untuk akses admin sendiri dengan petugas ini ada di web application-nya. Nah, di web application dia cuman terdapat fitur-fitur seperti CMS, TPS, dan verifikasi laporan, terus verifikasi artikel. Nah, selanjutnya di sini untuk implementasi real-time database atau untuk database user, di sini saya menggunakan Cloud Firestore yang tadi saya ceritakan. Ada beberapa collection. Jadi kalau di sini disebutnya collection, ada aset-aset yang berhubungan ke user dan user itu sendiri, data-data user dengan field-fieldnya. Di sini saya menggunakan real-time database Cloud Firestore. Terus selanjutnya untuk implementasi database MySQL,
atau SQL, itu saya menggunakan bantuan Navigat Pro untuk mengelolanya. Nah, di sini ada beberapa tabel seperti artikel buat data artikelnya, artikel dan tag artikel, ada status, terus ada modul, ada kategori. Nah, 3 tabel ini, status, modul, sama kategori, ini untuk konfigurasi ya, atau konfig-konfig di aplikasinya nanti. Yang status untuk artikel, untuk status-status user, dan lain-lainnya itu disatukan di sini gitu, tabel-tabel ini. Terus ada juga DAM location. DAM location ini nanti digunakan untuk menyimpan titik-titik TPS terdekat. Jadi nanti ada CMS TPS disimpannya di sini. Sedangkan untuk public compliance, nah di sini adalah untuk penyimpanan data yang pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Nanti masuk ke sini. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya dari data-data itu saya bisa mengaksesnya atau melihatnya di sini di Swagger yang saya bikin. Ini untuk testing API dan lain-lainnya saya pakai Swagger ini. Terus, nah di sini sudah mulai masuk ke fitur-fitur yang saya bikin di aplikasinya. Untuk fitur utamanya di sini ada pengaduan. Buat pengaduan, di sini bisa memilih titik sampah tidak terkelola atau operasi tangkap tangan. Jadi ada 2 pilihan sebelum dia melaporkan. Nah, nanti dia akan mengisi form. Sebelum ke pengisian form ini, dia ketika dilanjutkan akan masuk ke potret dulu. Jadi memotret situasi yang mau dia laporkan, misalkan ada tumpukan sampah seperti contoh kayak gini hasilnya, hasil fotonya. Terus dia bisa melaporkan sebagai anonim atau enggak gitu. Terus memberikan keterangan dan patokan alamatnya. Nah, di belakangnya ini juga dia si aplikasi ini menangkap titik latitude longitude secara otomatis ke database. Nah, setelah itu baru selesai. Selanjutnya di sini ada pengaduan titik sampah dan laporan operasi tangkap tangan OTT. Nah, jadi semua laporan masyarakat itu bisa dilihat oleh semua pengguna aplikasi nantinya di home aplikasinya. Nah, di sini ada gambaran sekilas dari maps-nya. Kalau misalkan mau lihat detailnya, nanti klik yang di sini ada detail pengaduannya, dan kalau lihat detail pengaduannya seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada cari TPS terdekat. Jadi untuk memudahkan si masyarakat membuang sampah rumah, misalkan mau cari titik TPS terdekat di tempat dia, di rumah dia misalkan. Nah, nanti dia bisa di-guide pakai ini fitur cari rute ke TPS. Ini nanti ada bisa diklik dan cari rute. Terus yang selanjutnya ada artikel edukasi lingkungan, atau saya bikin fitur namanya Eduli. Yang mendaftar dan terhubung ke aplikasi ini, dia bakalan bisa membuat artikel dan membaca artikel di sini. Selain artikel-artikel yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, juga ada nanti artikel-artikel yang dibuat khusus oleh kedinasannya sendiri untuk mengedukasinya. Terus di sini ada profile avatar user. Nah, nanti di sini ada statistik, itu ada ranking, ada total XP, terus ada total poin, dan total pencapaian. Jadi untuk setiap penggunaan fitur seperti pengaduan atau dia misalkan nanti membuat artikel, itu bakalan mendapatkan XP, dan setiap laporan atau artikel yang diverifikasi itu nantinya akan menghasilkan poin. Dan pada tingkatan tertentu, jika tercapai XP dan poinnya, itu dia bakalan diberikan pencapaian, achievement yang dia dapat gitu, sertifikat secara otomatis nantinya. Nah, terus
Untuk poin itu sendiri dia bisa tukarkan menjadi avatar-avatar epic yang selain avatar basic yang dia dapat gitu. Nah, di sini ada contoh avatar epic yang dikembangkan. Di sini misalkan ada avatar-avatar yang warna-warnanya yang khusus gitu, yang tidak umum, warna abu. Nah, ini avatar epic bisa dia tukar. Selanjutnya, nah, untuk aplikasinya sendiri yang khusus masyarakat ini sedang ongoing dipublish ke Google Google Play Store. Di sini apa namanya? Aplikasi yang saya bikin sedang dipublish, sedang diproses review. Jadi nanti bakalan ada aplikasinya bisa di-download langsung di Google Play Store. Terus untuk dashboard petugas dan admin lapangan itu untuk petugas lapangan dan admin sendiri itu webnya udah sedang dibuat juga, cuman belum semuanya selesai. Jadi beberapa fitur seperti verifikasi komplain, verifikasi artikel itu akan diakses di web. Ini web tampilan sampelnya. Nah, selanjutnya untuk demo aplikasi ini akan didemokan berikut. Nah, baik, untuk demo aplikasinya ini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya. Saya akan demokan untuk fitur-fitur utamanya aja. Sini untuk tampilan home aplikasi ada maps yang mana ini adalah titik-titik pengaduan masyarakat yang ada gitu. Ini karena saya lokasinya sedang ada di Subang saat ini, dan sampel-sampel yang sudah saya buat ada di Jakarta Selatan di sini. Nah, untuk di bawahnya sendiri nanti ini ada contoh banner-banner yang kedinasan bisa buat nanti di sini. Kalau untuk ke bawahnya nanti akan ada artikel-artikel dari kedinasan juga, bisa ada muncul gitu kalau ada artikel kategori yang dari dinas. Nah, untuk detail pengaduannya sendiri ini bisa lihat lebih besar di bagian ini. Ini bisa dilihat ada beberapa titik di sini. Atau misalkan mau lihat dalam bentuk list di sini bisa. Dan untuk detail pengaduannya sendiri ini masih dummy ya. Jadi contoh aja nih. Ini yang sedang menunggu pengecekan. Kalau untuk yang sudah selesai nanti statusnya akan seperti ini. Nah, oke, untuk selanjutnya nanti ada fitur TPS di sini untuk mencari titik TPS terdekat. Contohnya seperti ini, saya sedang di Subang, jadi titik awalnya ada di sini ya. Kalau TPS-TPS yang sudah saya simpan itu ada di Jakarta lokasinya. Oh, TPS Grobok RW 5 Pejaten Timur, terus yang dari TPS Dahar Majaya Mampang. Nah, ini dia TPS-nya. Kalau mau cari rute ke sini dia tinggal klik aja di sini. Nanti akan diarahkan ke Google Maps. Nah, di sini dia langsung bisa cari rute ke sini. Tinggal operasional dari sisi apa namanya Google Maps-nya aja. Nanti bakalan dapat rute. Oke, kita next dulu ke sini. Untuk apa namanya? Ada artikel juga di sini, ada manage artikel. Jadi artikel-artikel yang sudah publish statusnya akan muncul di sini. Ini contoh-contohnya. Ini contoh yang populer misalkan. Dan kalau mau membuat artikel ada di sini. Jadi artikel-artikel yang sudah dibuat dan di publish misalkan yang masih statusnya pending atau yang lagi proses verifikasi nanti masuk di manage artikel user di sini.
Terus untuk fitur utamanya sendiri ada di sini. Jadi ketika ini untuk pengaduan, klik yang tengah ini untuk pengaduan, bisa memilih titik sampah itu tidak terkelola atau operasi tangkap tangan. Misalkan titik sampah tidak terkelola, lanjutkan. Terus di sini misalkan contoh foto, oke, langsung di sini akan dikasih kok bisa secara anonim atau tidak. Sini ada detailnya, bisa dilihat misalkan kayak gini, benar atau udah enak atau belum. Lanjut misalkan keterangan atau keterangan. Sini misalkan lokasi Subang, kirim. Setelah dikirim, ini akan tersimpan ke database dan bisa dilihat di halaman tadi ya, di home. Ini sebentar masih loading. Nah, selesai. Akan masuk ke sini. Kalau kita lihat, harusnya sudah ada yang tadi ya. Nah, contoh keterangan Subang. Nah, ini ya yang tadi. Nah, untuk operasi tangkap tangan kurang lebih sama fiturnya. Nanti ada foto juga, terus form yang sama. Karena intinya sama aja, tapi nanti dikelompokkan aja. Nah, terus untuk selanjutnya ada profile. Di sini ada contoh statistiknya dan terus XP yang dia dapatkan sama total poin yang saya punya di sini. Untuk avatar-avatar yang bisa ditukar atau dipakai itu ada di sini. Klik aja avatarnya, nanti tinggal pilih ganti. Misalkan saya mau tukar avatarnya di sini, cari dulu avatar mana yang mau saya pakai. Saya tukar yang ini, misalkan saya tukar, oke. Berhasil ditukar dan saya punya satu avatar baru yang umum. Ini bakalan ngaruh ke semua ya. Jadi di sini ada detail profil di sini kecil nih, udah berubah menyesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini di pengaturan ada beberapa menu-menu umum. Keluar. Nah, untuk demo aplikasinya mungkin sekian. Oke, mungkin dicukupkan untuk presentasi seminar terbuka kali ini. Saya izin tutup untuk presentasinya. Terima kasih banyak yang telah menonton video ini sebagai referensi penguji mungkin nantinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang telah menyaksikan nantinya. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.